Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 KKNT Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman akan memberikan sebuah informasi mengenai virus COVID-19 dan vaksin. COVID-19. Apa itu COVID? COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus SARS-CoV-2. Pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan di Provinsi Hubei, Cina pada Desember 2019. Nah, dapat menyebar melalui apakah COVID ini? Jadi, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS atau CDC menjelaskan bahwa virus corona COVID-19 dapat tersebar melalui tetesan atau droplet ketika orang yang terinfeksi bersin atau batuk. Mengapa virus ini dapat menyebar dengan cepat? Jadi virus COVID-19 ini dapat menular dari manusia ke manusia dengan cepat melalui kontak erat dengan droplet atau percikan cairan pada saat bersin dan batuk. Bisa melalui udara dan paling sering juga karena kontak barang secara bergantian. Jenis mutasi virus COVID-19. Sejauh ini, seperti yang kita ketahui, telah ada 3 jenis mutasi virus COVID-19 yang paling banyak menyebar, yaitu mutasi B117 dari Inggris, mutasi B1351 dari Afrika Selatan, dan mutasi B1128 dari Brazil. Dari ketiga jenis mutasi tersebut, mutasi B117 disebut lebih mudah menular. Maksudnya adalah penularan jenis ini lebih efisien dan cepat. Pada Januari 2021, ilmuwan Inggris melaporkan bahwa jenis B117 kemungkinan dapat meningkatkan risiko kematian dibandingkan jenis yang lain. Selanjutnya, umur yang rentan terinfeksi COVID-19. Persentasi tingkat kematian berdasarkan usia penderita dari 0-5 tahun sebanyak 2%, 6-18 tahun sebanyak 1%, 19-30 tahun sebanyak 1%, 31-45 tahun sebanyak 3%, 46-59 tahun sebanyak 8%, 60-69 tahun sebanyak 8%, 70 tahun ke atas sebanyak 31%, dan 80 tahun ke atas sebanyak 46%. Dari kesimpulan yang bisa kita lihat, sebanyak 46% diderita oleh umur di atas 80 tahun. Berikutnya, faktor-faktor penyebab COVID-19. Orang usia lanjut yang mempunyai penyakit bawaan, perokok, ibu hamil, serta sistem imun tubuh yang lemah. Selanjutnya, faktor penyebab suatu penyakit dapat muncul. Faktor penyebab suatu penyakit dapat muncul terdiri dari 2 faktor. Pertama, faktor resiko. Faktor resiko ini merupakan faktor-faktor dalam diri inang yang berpengaruh terhadap kemungkinan timbulnya penyakit. Terdiri dari jenis kelamin, usia, kekebalan tubuh, dan perilaku. Kemudian ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini faktor yang mempengaruhi interaksi antara agen dan inang. Terdiri dari iklim, kepadatan populasi, keberadaan vektor, dan sanitasi. Adapun gejala COVID-19 yaitu demam, batuk, nyeri tenggorokan, nyeri kepala, nyeri otot, dan diare. Bagaimana cara mendeteksi COVID-19? COVID-19 dapat dideteksi dengan PCR swab dan rapid test. Deteksi menggunakan rapid test. Rapid test merupakan alat yang digunakan untuk mendeteksi adanya virus dengan menggunakan antibodi IgG dan IgM yang ada di dalam darah. Antibodi tersebut terbentuk dalam tubuh saat kita mengalami infeksi virus. Tujuan adanya rapid test untuk screening. Waktu hasil pemeriksaan,
rapid test membutuhkan waktu 10-15 menit hingga hasil tes keluar. Adapun prosedur pemeriksaannya dimulai saat mengambil sampel darah dari ujung jari, kemudian diteteskan ke alat rapid test. Selanjutnya, cairan untuk menandai antibodi akan diteteskan di tempat yang sama. Hasilnya akan berupa garis yang muncul 10-15 menit setelahnya. Biasanya, rapid test dilakukan di fasilitas kesehatan. Kelebihan dari rapid test yaitu cepat dan mudah dilakukan, cocok untuk tes massal. Sedangkan kekurangannya, hasil rapid test digunakan untuk menguji ada atau tidaknya virus dalam tubuh, namun tidak bisa digunakan dalam mendiagnosis COVID-19. Selanjutnya, PCR swab. PCR swab merupakan alat yang digunakan untuk mendeteksi virus menggunakan sampel lendir yang diambil dari dalam hidung maupun tenggorokan. Dua area tersebut dipilih karena menjadi tempat virus menggandengkan dirinya. Tujuan PCR swab yaitu untuk diagnosa pasti. Waktu hasil pemeriksaan PCR swab membutuhkan waktu beberapa jam hingga beberapa hari untuk menunjukkan hasilnya. Adapun prosedur pemeriksaannya, digunakan alat swab yang berbentuk seperti katembat untuk menyapukan alat tersebut ke area belakang hidung untuk mendapatkan cairan atau lendir. Setelah itu, alat swab akan dimasukkan ke tabung khusus dan ditutup. Spesimen ini selanjutnya dikirim ke laboratorium untuk diperiksa menggunakan teknik PCR. Setelah itu, alat swab akan dimasukkan ke tabung khusus dan ditutup. Spesimen ini selanjutnya dikirim ke laboratorium untuk diperiksa menggunakan teknik PCR. Tempat tes PCR hanya tersedia di rumah sakit dengan biosafety cabinet dan sampelnya diperiksa di laboratorium biosafety level. Kelebihan dari PCR swab yaitu keakuratannya dalam mendeteksi virus corona, dan kekurangannya yaitu pemeriksaan yang sedikit lebih rumit dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Bagaimana cara penanganan COVID-19? Cara penanganan COVID-19 yang pertama, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer sesering mungkin. Kedua, selalu gunakan masker jika keluar kamar dan saat berinteraksi dengan anggota keluarga. Ketiga, menerapkan etika batuk. Keempat, alat makan dan minum segera dicuci dengan sabun. Kelima, jaga jarak dengan keluarga. Keenam, upayakan kamar tidur sendiri atau terpisah. Ketujuh, berjemur di bawah sinar matahari minimal sekitar 10-15 menit setiap harinya. Dianjurkan sebelum jam 9 pagi dan setelah jam 3 sore. Kedelapan, pakaian yang telah dipakai sebaiknya dimasukkan dalam kantong plastik atau wadah tertutup yang terpisah dengan pakaian kotor keluarga yang lainnya sebelum dicuci, dan segera dimasukkan ke dalam mesin cuci. Kedelapan, minum banyak air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Kesembilan, ukur dan catat suhu tubuh 2 kali sehari, pagi dan malam hari. Ke-11, segera beri informasi ke petugas pemantauan atau FKTP atau keluarga jika terjadi peningkatan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Yang ke-12, untuk pasien terkonfirmasi positif yang memiliki gejala sedang hingga berat, isolasi dan pemantauan akan dilakukan dengan merujuk pasien ke rumah sakit, ke ruang perawatan COVID-19 atau rumah sakit darurat COVID-19. Yang ke-13,
Konsumsi vitamin dan zinc baik yang terdapat dalam bentuk multivitamin ataupun dalam bentuk buah-buahan dan makanan. Yang ke-14, konsumsi obat-obatan yang diresepkan oleh dokter. Selanjutnya, karena mudah menular, penyakit ini juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh karena itu, tenaga medis dan orang yang melakukan kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri atau yang disebut APD. Selain itu, pemerintah bersama perusahaan farmasi dan berbagai institusi kesehatan kini juga tengah mengembangkan dan meneliti vaksin COVID-19. Setelah melalui uji klinis dan dinyatakan efektif dan aman diberikan pada manusia, pembuatan vaksin COVID-19 akan diteruskan agar dapat diberikan kepada masyarakat.